Teman-teman, pada hari ini saya akan berjudul Indah yang Akhlak Nabi Muhammad. Sapinya makanan lembut sampai kakek tua ini kenyang. Padahal kakek tua ini sering menghindari dan berkata kotor kepada Nabi Muhammad. Terus dengan mengatakan, wahai orang-orang lewat, jangan percaya sama Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir penipu. Namun apakah Nabi Muhammad membalasnya dengan kata-kata yang kasar dan hina juga? Tidak, namun sebaliknya Nabi Muhammad terus menguati kakek fakir tua Yahudi ini makanan sambil Nabi Muhammad menikmati nasi tersebut sampai lembut sehingga gampang masuk ke mulut kakek tua ini. Pada akhirnya kakek tua Yahudi buta ini menyatakan dirinya masuk Islam karena terkagum dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tepuk tangan. Pada hari dan kesempatan ini, izinkanlah saya akan menceritakan kisah indahnya Ahmad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, menarik sekali. Gimana kisahnya? Bil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad itu hampir setiap hari menemui kakek fakir tua Yahudi buta. Dan lalu kemudian Nabi Muhammad menyuapinya makanan dengan hati yang sangat-sangat tulus dan ikhlas dan dengan sentuhan
tangan yang sangat-sangat lembut. Padahal kakek tua ini mengomel-ngomel sambil mengatakan, wahai orang-orang yang lewat, kalau kau ketemu dengan namanya Muhammad, jangan percaya. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad penipu. Muhammad suka memecah belah umat. Akan tetapi, apakah Nabi Muhammad membalasnya dengan marah atau membalasnya? Tidak. Sebaliknya, Nabi Muhammad terus menyuapi kakek fakir tua miskin ini sampai kakek tua fakir ini merasa kenyang. Sambil ini melembutkan makanan tersebut sehingga makanan tersebut dia semakin enak, semakin gampang dia masuk namanya orang tua. Luar biasa, Rasulullah ya. Terus gimana? Nah, pendek ceritanya, sampailah Nabi Muhammad meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang memberikan kakek tua fakir Yahudi buta ini makanan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pergilah dia ke Ummul Mukminin yaitu Aisyah dan menyatakan, wahai Ummul Mukminin, Aisyah anakku, bahwasanya semua apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW ketika masih di dunia, sudah semua aku lakukan. Dan sekarang saya bertanya lagi, kira-kira apa perbuatan apa yang belum dilakukan oleh Nabi Muhammad yang belum sempat saya kerjakan? Apa katanya Aisyah? Ada wahai ayah, yaitu Nabi Muhammad selalu menyempatkan dirinya pergi menemui kakek fakir yang sudah buta ini, kemudian dia menyuapinya makanan sampai dia kenyang. Kalau begitu, akulah yang akan melanjutkannya. Akan aku pergi sekarang mencari di mana kakek tua buta Yahudi itu berada. Bertemulah Abu Bakar dengan kakek tua Yahudi buta ini, lalu kemudian dia menyuapinya makanan. Akan tetapi apa yang terjadi? Kakek ini tidaknya ini bukan yang dulu kasih aku makan. Tidaknya. Iya, kakek fakir tua ini mengatakan, kok tidak sama ya tangannya orang yang berikan aku makan kemarin dengan hari ini, lebih lembut yang memberikan aku makanan yang kemarin daripada hari ini. Mana orangnya? Mana? Terenyuhlah Abu Bakar sampai Abu Bakar itu mengatakan bahwa akulah orangnya, yang kemarin sama yang sekarang adalah sama orangnya. Bukan kamu yang dulu itu makannya kasih mau makan itu sangat enak sekali disuapin, walaupun aku tahu merasakan tangannya begitu halus, nikmat sekali dia punya itu kan, dia kasih aku makan, tapi ini bukan. Iya, bukan katanya, bukan dirimu, beda. Mana orangnya? Katanya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memberitakan bahwa yang kemarin yang menyuapi itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau itu sekarang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian kakek tua ini merasa sedihlah dia. Menangislah kakek tua ini dengan sesedih-sedihnya, sambil kakek ini merasa menyesal. Dia teringat bahwa ketika Nabi Muhammad menyuapinya dengan lembutnya, kemudian dia ini mengata-katai Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar, menyatakan rasa penyesalannya dan menyatakan dirinya itu masuk Islam di hadapannya Abu Bakar As-Siddiq. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah teman-temannya, Islam itu bahwa rahmatan lil alamin.
apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad tadi adalah bagaimana dia menghargai, bagaimana dia menghormati, tidak membedakan apakah orang itu tua, muda, kaya atau miskin, atau dia beragama Yahudi, yaitu bahwa semua makhluk di dunia ini adalah diperlakukan sama oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah juga sudah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min wa dzakarin unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai sekalian manusia, aku telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yaitu untuk apa? Untuk kalian saling kenal mengenal, lita'arafu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Karena itu, kaitannya dengan jumlah agama yang ada di kita di Indonesia, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu untuk apa? Untuk kita saling menghormati, saling menghargai. Mana buktinya kita saling menghormati, saling menghargai selama ini, dari dulu sampai dengan sekarang? Nah, contohnya bila mana agama lain selain Islam melaksanakan ritual agamanya di pura maupun di gereja, maka kita umat Islam selalu menghargai dan menghormati mereka dengan tidak mencampuri urusan agama mereka. Begitupun juga sebaliknya, bila mana kita umat Islam melaksanakan ritual agama kita di masjid maupun hari-hari besar Islam, maka agama lain pun menghargai dan menghormati kita dengan cara tidak mencampuri urusan ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.